Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza zalatil mawani'u al-madhkuratu minhum wa qad baqiya min waqti shalat ma yasa'u qadra takbirati taharrumin lazimathum tilka shalat. Baik, materi kita kemarin membahas sekitar masalah masih bab shalat. Jadi barang siapa yang memiliki sifat yang 6 ini maka wajib baginya sholat kemarin. Yang pertama Islam, yang kedua balik disebabkan usia atau disebabkan mimpi bersenggama hubungan, atau memang balik yang disebabkan haid menstruasi. Yang ketiga aklun, bagi mereka yang berakal, sudah dijelaskan. Yang keempat selamat jiwa raganya alias dalam keadaan normal, tidak tuli dan juga tidak buta. Yang keenam naqaun minal haidi wan nifas, harus bersih dari haid dan nifas, ya. Nah, ketika yang 6 tadi hilang seperti haidnya ini jam setengah 6 sudah bersih, ya, sudah bersih, maka wajib baginya melaksanakan sholat. Nah, kepada istri kita hati-hati. Ketika istri kita itu bersihnya di setengah 5 atau setengah 6, katakan di waktu asar, maka wajib sholat. Wajib sholat di waktu asar dan sholat duhur. Awas, perhatikan baik-baik. Wajib sholatnya bukan asar saja, duhur pun wajib sholat. Alasan pertama, ada kemungkinan bersihnya haid itu di waktu duhur, cuman dia baru ngeceknya waktu asar. Kedua, asar dan duhur sholat di jama, sah di jama. Duhur dan asar sah di jama, baik jama takdim atau jama takhir. Jadi sebagai langkah ihtiyat, jadi ketika istri kita itu misalnya bersihnya jam berapa? Jam 8 waktu isya. Jadi sholatnya bukan isya saja, beserta maghrib, karena maghrib dan isya wajib bisa dan ada kemungkinan bersihnya di jam 7 atau setengah 8 masih waktu maghrib, cuman dia mengontrol ngeceknya pas jam 8. Paham nggak? Untuk katakanlah dia belum salin, ya, celana dalamnya belum salin, ketika akan salin itu di waktu isya, ternyata sudah bersih, padahal di waktu maghrib juga sudah bersih, cuman dia kontrolnya di waktu isya. Begitu pula dengan asar, tidak halnya dengan subuh, ya, tidak halnya dengan subuh, karena alasannya pun karena memang subuh tidak ada sholat yang bisa dijama dengan subuh. Ada sih, ya, kawal baru yaitu duha. Bila mana subuhnya kebarengan, nah, itu bisa dijama. Bukan jama, maksud jama di sini dalam artian dibarengin sholatnya, tapi misah takbiratul ihram. Jama itu kumpul. Baik, siapapun yang tadi 6 orang tadi yang saya sebutkan, jika akil baliknya itu tetap wajib. Pas kebetulan akil baliknya itu dia mimpi atau haidnya itu di waktu setengah 3 atau jam 3 lebih 10, masih zuhur. Sekarang zuhur jam 3.25, ya. Atau menginjak usia baliknya itu jam sekian, makanya harus teliti loh. Balik itu kalau usia itu 15 tahun. 15 tahun hitungannya hijriyah, ya, bukan masehi. Tergantung lahirnya jam berapa. Lahirnya misalnya jam 1 siang, tanggal 1 Rajab. Tahun berapa? Tahun 90, tahun berapa ya kalau sekarang? Tahun 97. 97 1 Rajab. Nah, sekarang berarti 1 Rajab 2022, pas 15 tahun. Berarti 15 tahunnya kapan? Persis jam 1 siang, karena dia lahirnya pun jam 1 siang. Berarti pas jam 1 siang di tanggal 1 Rajab 2022 atau 1443, 4 enak. 4 berarti dia sudah akil balik. Atau lahirnya jam berapa? Jam 3 lebih 15 menit. Ya, berarti jam sekian dia sudah balik.
Apakah sudah wajib waktu sholat zuhur? Wajib, karena masih ada waktu zuhur. Yasa'u qadra takbirati taharumin, waktu yang bisa mengikuti hanya takbiratul ihram saja, walaupun masih ada 2 detik waktu. Begitu diakil balik, nggak lama kemudian Allahu Akbar, tetap wajib sholat zuhur, karena pas menginjak baliknya pun dia sudah masuk waktu, walaupun tidak sempurna sholat, tapi masih keburu takbiratul ihram, maka di situ wajib. Gak keburu kan, gak apa-apa, tetap wajib qada salat yang zuhur tadi. Gitu loh. Ya, yang tadi orang buta, orang tuli dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli. Ketika butanya sembuh, tulinya sembuh, kebetulan jam berapa? Jam 7:30. 5 menit lagi mau isya, tetap aja wajib sholat maghrib. Karena masih waktu tuh, belajar dulu tetap kalau memang dia nggak bisa, karena memang dari lahir dia nggak bisa belajar. Kenapa? Matanya buta, telinganya tuli. Kan kemarin sudah nggak wajib sholat tuh orang. Dengar ngaji aja memang telinganya nggak dengar, mau baca aja matanya nggak bisa. Alhamdulillah, Allah memberikan sam'a wal basar, memberikan penglihatan dan pendengaran. Kullun yus'al, semuanya akan dipertanyakan nanti di yaumul qiyamah. Inna sam'a wal basar wal fuad kana mas'ula. Nanti akan ditanyakan semua. Lebih banyak kedengerin ngaji atau lebih banyak ditempelin ke headset, dengerin lagu-laguan dangdut-dangdutan yang enggak jelas, itu akan dipertanyakan nanti. Dan malaikat semua tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi. Nah, kemudian materi kita selanjutnya menjelaskan wa tukrahu sholat ala man tasoba bi ahadi hadhil umuril 20. Dimakruhkan sholat bagi mereka yang memiliki salah satu 20 sifat ini. Ini belum masuk sholat, bukan makruh dalam sholat, bukan makruh sebelum sholat. Jika kita paksakan sholat pun, maka sholat tersebut akan menjadi makruh. Ya, nanti kalau makruh dalam sholat, nanti ada bahasan berikutnya sesudah ini. Ini makruh, dimakruhkan kalau kita maksain sholat dan kita memiliki salah satu yang 20 ini. Yang pertama, ya hakim. Hakim itu apa? Orang yang nahan BAB. Kita udah wudu mas, kemudian kerasa tuh pengen BAB, akhirnya BAB-nya ditahan, ya, BAB-nya ditahan, dia maksain sholat, maka sholatnya hukumnya makruh. Baik, yang kedua hakin. Hakin itu apa? Bil baul, orang yang nahan kencing. Kalau pengen kencing sholat, kencingin dulu. Ya tapi bukan di masjid, tapi yang jelasnya di mana? Di toilet, kamar mandi masjid. Yang ketiga, bil bauli wal bait ma'an, nahan kencing sama nahan BAB. Pengen kencing, nahan BAB. Beda ya, ada nahan kencing, ada nahan. Ada yang cuma pengen kencing doang, ada yang cuma pengen BAB doang. Tapi kalau kita BAB pasti kencing, walaupun sedikit. Tidak semua kencing itu pasti BAB. Ngerasain nggak? Kalau kita BAB pasti ada yang keluar dikit. Ya, maka di kita ada istilah kitut. Apa kitut? Kiih bari hitut. Itu pagi-pagi biasanya kitut. Ya. Jadi kalau nahan kencing sama makruh, nahan BAB makruh, nahan BAB sama kencing makruh. Jadi secara keseluruhan dari apa yang akan dibahas ini adalah mengganggu kehusuan. Intinya mengganggu kehusuan. Sudahlah jelas kita sudah sholat itu kan sulit untuk khusyuk. Ya. Nanti kita bahas di akhir. Perhatikan saja, semua itu pasti mengganggu kehusuan. Ya nggak jelas lah. Udah pasti, mas, sholatnya pasti. Nah. Warabiuha qaimun ala rijlin sopin ini orang yang berdiri di atas kaki. Jadi sholatnya nginjekin kaki orang.
Salat nginjekin kaki orang. Tuh. Barangsana yang ngeganggu khusyuan lah, sudah jelas. Banyak ini kita sekarang salat yang nginjekin kaki. Nginjekin kaki orang diinjekin, gimana mau khusyuk? Nempel bukan begitu, bukan menginjek itu, tapi harus sejajar. Maknanya bukan menginjakkan kaki, tapi sejajar dengan kaki. Orang gak khusyuk, apalagi yang orangnya memang geliat, getek, nempel seetik asa getek. Yang nomor kelima, qarinun baina qadamaihi ma'an ka'annahuma fi qaidin. Jadi kakinya diluruskan bareng, seakan-akan itu di dalam ditaliin. Jadi al-hasil orang yang sholat dalam keadaan kaki terikat itu pun hukumnya kalau kita kaki lagi diikat nih, kecuali darurat. Lain halnya ketika kita dalam penjara atau ketika ditawan, naudzubillah, kita ditawan, kita diikat tangan dan kaki, tetap kita wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Kan nggak bisa wudhu, tetap sholat lihurmatil waqti, sholat menghormat sholat duhur kemanapun kita menghadap, karena kita sedang ditawan atau sedang menjadi tahan. Sholat nanti ketika kita keluar sudah bebas, maka wajib diqad, nggak ada alasan. Nih yang keenam, hazik itu apa? Orang yang kekecilan mujah itu jadi sepatu, kaos kaki mirip sepatu, di sini nggak ada. Biasanya di Timur Tengah, nanti kalau kalian umroh atau kalian haji, itu banyak orang-orang Timur Tengah kayak pakai sepatu masuk masjid. Itu bukan sepatu, ya namanya mujah, khufain. Kaos kaki agak tebal, mirip. Jadi kalau kekecilan kaki kita 41 misal, pakai nomor 40 atau 4 atau 39. Itu kan nggak nyaman juga sholat, nggak nyaman juga. Lain halnya dengan baju yang selimpit, dibolehkan, ya. Selimpit di situ kan bukan berarti ketat, tapi sesuai dengan ukuran badan pas. Kalau yang memang kekecilan bukan selimpit, itu naon, geus leutik, aya selimpit, aya selimpit mah sesuai dengan ukuran lekuk tubuhnya selimpit. Kalau yang agak lebar dikit namanya reguler. Ada selimpit, ada reguler. Diperbolehkan itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj terkait membahas bab libas atau hal-hal yang berkaitan dengan pakaian, diatur. Bukan perang saja, boleh. Apalagi gak ada di kita. Nomor ketujuh, ja'iun idza hadarat ta'am wa syarab aw qaruba huduruhuma. Orang yang mau sholat, makanan sudah tersaji, makanan sudah siap. Begitu kita mau ke masjid, kata istrinya, "Pak, makan dulu." Kayak sholat dulu. Nah itu jangan sholat dulu tuh, itu sholatnya makruh, karena sudah hadir makanan, pasti kebayang. Begitu sholat tuh, ambil kucing gak ya? Tiis mantan muanya, macam-macam. Baik kalau kubudakku dicokot hiji, segala macam. Itu pun sudah mengganggu kehusuan, apalagi kalau memang cacing kita sudah demo atau sudah merasakan lapar, sudah tersaji. Au qaruba huduruhuma, atau makanan kita bentar lagi mau matang. Sekiranya kalau kita berangkat ke masjid baru 1 rakaat 2 rakaat itu matang. Pak, makan dulu Pak, bentar lagi matang. Sholat dulu Mau dilihat paling cuma ya 1 atau 2 menit saja. Qaruba huduruhuma, bentar lagi lah, sebentar lagi mau matang. Nah itu ketika kita memaksakan untuk sholat, apalagi sholatnya di rumah, kebayang kan kecium. Lamun sholatnya di imah, pan orang mah tara di masjid wae mushola. Teringat mah. Aduh, saka aingnya. Teringat mah. Uduruhum. Wasa itu tah. Jadi kalau kita makanan sudah siap saji atau sebentar lagi mau matang, makan dulu. Diperbolehkan. Jadi begitu. Kalau sepintas kita melihat hukum, makanya harus dikaitkan dengan hal yang lain. Wa min jawahiril kalam ayartabito ba'duhu bi ba'din li alla yakuna munqati'an. Dari sebagian mutiara-mutiara ya yang bisa kita dapatkan harus bisa menghubungkan satu dengan yang lainnya agar tidak terputus, li alla yakuna munqati'an.
Nah, seperti ini. Sepintaskan hadis mengatakan, Abdullu ibadati ummati as-salatu fi waqtiha. Ya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah salat di awal waktu. Bagaimana jika bertentangan dengan hal ini? Begitu Allahu Akbar, Allah dur, Pak makan dulu awal waktu. Nah, itulah saya bilang, yang ngaji hadis tapi nggak ngaji fikih, yang ngaji fikih tapi nggak ngaji tasawuf. Itu bener hadisnya itu kan. Coba bayangin. Begitu Allahu Akbar, Pak makan dulu, bentar lagi mateng, sholat dulu Sepintas kayak bener gitu. Orang yang benar-benar sunnah, sok nyunnah, padahal sok tahu. Orang begitu bukan sok nyunnah tapi sok tahu. Akibat tidak dikaitkan, dihubungkan dengan kitab-kitab yang saya kemarin berikan penjelasan. Ketika kita wudu, setelah wudu kan kita dengar nggak boleh dibasuh itu karena hukumnya makruh. Bagaimana ketika orang tua kita yang memberikan handuk tersebut, yang sudah jerih payah naik ke lantai kedua kemarin, apakah tidak akan diusap? Itu yang maksudnya. Saya ngajarkan kalian itu bukan harus fanatik terhadap satu pendapat. Jadi saya berusaha memberikan kalian supaya cerdas, banyak berpikir. Ketika mendengar kajian siapapun hati-hati. Nah, kok begini ya? Nah, cari lagi nih. Ustaz siapa nih kira-kira yang buat rujukan kita? Oh benar, nah maksudnya begini. Jadi jangan dulu memvonis ustaz tersebut. Siapa tahu kita mendengar potongan-potongan videonya saja atau potongan-potongan kalam-kalamnya saja. Jangan terputus. Jadi kesimpulan bukan berarti bertentangan dengan hadis yang tadi, tidak. Jika kejadiannya seperti ini, jangan memaksakan juga, tetap Anda kena hukum makruh. Yang ke-8, atsanun, dalam keadaan dahaga. Kita dahaga nih, cari air dulu. Minum dulu, cari air. Walaupun itu memang harus sampai 10 menit mencari air, sampai kita tertinggal awal waktu 10 menit. Tidak masalah, karena sholat dalam keadaan haus apakah akan khusyuk? Anda jangan ngejar-ngejar yang menjadi awal waktu, tapi Anda nggak nyaman, nggak sok, ya, melaksanakan sholat. Bagaimana mau khusyuk? Allahu Akbar, guruwuk, sami Allah, guruwuk, coba kebayang tuh, betul lapar. Hanya mengejar afdalu ibadati ummati as-salatu fi waqtiha. Sholat di awal waktu, sholat di awal waktu. Ya, jadi prakteknya tidak seperti redaksi yang tertulis. Yang ke-9, hafiz pakai zai, yaitu birrih, orang yang nahan kentut, orang nahan kentut. Kalau mau kentutin saja, gak usah ditahan. Nanti kejadiannya bagaimana? Itu juga tadi. Kalau kita mau kentutin dulu, ketika kita maksain, oke lah, selamat ditahan. Ya 1-2 menit ke depan kan bisa terulang lagi tuh kentut. Kadang-kadang power khawatirnya ketika kita pas sujud. Ayo kebayang tuh. Bujur kayak orang yang bohai. Kebayang. Luar biasa ya. Maka saya sudah sebutkan di awal tadi, semua itu mengganggu kehusyuk, makanya dimakruhkan. Gak bakal ketemu kita nyari di mana-mana kalau bukan dikaji di ilmu kajian fikih. Wa ashiruha yang ke-10, man hadarahu ta'amun tatuqu nafsuhu ilaih wa in lam yakun ja'ian. Seseorang yang memang menginginkan makanan tersebut, pengen makanan tersebut, tapi tidak dalam keadaan lapar. Enggak lapar, udah kenyang begitu. Bagi kita mau sholat, tiba-tiba ada mie ayam, kita pengen banget sama mie ayam, ya sudah makan mie ayam. Bisa kebayang guys, Pak mie ayam Pak, taruh aja dulu. Nah, kebayang kan. Aduh, ayam baru anak ayam hudang ya. Baru hudang sarete lapar kan. Bangun tidur anak gua lapar, nanti diambil tuh. Bisa kebayang kan? Jadi ketika kita pengen satu makanan, walaupun bukan dalam keadaan lapar. Tadi dalam keadaan lapar. Ini enggak keadaan lapar, tapi kita pengen tuh. Seperti ada anggur, makan dulu anggur, Allahu Akbar, atau pengen duren, kebetulan harus dikupas dulu kan, bisa 5-10 menit makan duren, ya sudah makan. Tapi berjamaah ulah turap ngajakeun, sohor. Mas, makan dulu silakan. Ya, sampai beberapa menit ke depan berarti kita sudah tertinggal waktu sholat. Waqal hudur qaruba hudur. Ya.
wa kal huduri qurbu huduri wa katauqani lit ta'am. Nah, ada lagi yang ke-10, bukan saja kita sangat menginginkan makanan, tapi ketika akan mendekati waktu sholat, maka di sini at-tauqan lil jima, sangat ingin berhubungan dengan istrinya. Ma'huduri halilati, serta istrinya pun ada di rumah. Kita pengen, kebetulan istrinya lagi nggak ada, hulan yangan heula kayak ya, maka kejadiannya kita pengen hubungan sama istri, kebetulan istrinya ada pas waktu sholat. Apalagi ada sahabat dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Sayyidina Abdullah bin Awas sering sekali buka puasa diawali dengan jima. Jima buka puasa, Allahu Akbar, dur celom gitu mas. Bayang dah mas, mas maulah mas, ya kerja ngadepan kompor bulan puasa. Tapi nggak masalah, untuk lebih khusyuk sholat, tujuannya ke sana. Nah, jadi kesimpulan, hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan, ketenangan dalam sholat maka dimakruhkan. Itulah hebatnya Islam, itulah hebatnya ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh baginda Rasulullah, ya tentunya wahyu dari Allah. Yang ke-11, man ghalabahun naum, orang yang sangat banget ngantuk. Begitu datang waktu sholat kita ngantuk berat, ya ngantuk berat, ya sudah kita tidur dulu. Kira-kira tidurnya tidak akan melewati waktu sholat. Kebayang kan kadang-kadang kalaupun sholat lagi keadaan ngantuk, salah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lakum dinukum waliyadin, tereh apa sholat? Karena memang dalam keadaan ngantuk, capruk kemana badai. Kadang-kadang orang mata di teh sanajan teu ngantuk ya hayu we ngacap. Komo salatna keur di pagawean. Kapikiranna terus ka kiri moal. Beak moal. Aya wae. La haula wala quwwata mesti can bisa salat. Maka Imam Ghazali mengatakan, jika kalian memang tidak bisa khusyuk dalam keseluruhan salat, idza lam yastati'il musalli ayyasha'a fi jami'i salati, maka upayam bagi ayasya api salah satu mawadia. Kalau kita nggak bisa khusyuk dalam keseluruhan, sebenarnya minimalnya kita bisa khusyuk di 3 tempat. Ketika kita mengucapkan yang pertama apa? Hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Ketika doa iftitah khusyuk, pas itunya saja khusyuk, kita resapi, iya saya orang muslim. Orang muslim berarti harus menjaga hatinya, harus menjaga lidahnya, harus semua menjaga jiwa raganya. Masari kalahu beng kemana dia mangkat, ingat ke pamajikan. Wah, sepohoi, alhamdulillahirabbil alamin, keur di mana tah? Keur di puncak kana. Beng kemana? Yang kedua, minimal kalian ingat di ayat Fatihah, di surat Fatihah ayat iyyaka na'budu wa hanya kepadamu kami beribadah. Allahu Akbar. Yang angkatin tangan dengan suara keras, Allahu Akbar. Kata Allah, cungur doang sih, sumut doang sih. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hatimu tidak bersama. Itu tadi. Gitu tah, berdua tapi seperti tiada. Luar biasa. Seorang pujangga begitu kan, puitis banget ngomongnya gitu, berdua tapi seperti tiada. Duaan tapi tengah rasa nyaman gitu. Ari duaan yang pamajikan itu tah. Ari hatena inget kan tadi tinggali di jalan. Nah, itu bahaya. Itu disebutkan berdua tapi terasa tiada gitu. Salat tapi hatena ka mana? Nah, itu. Allah. Yang ketiga tuh banyak masih jauh. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Ingat minta ke Allah. Tawasul lewat hamba-hamba Allah, tujuannya untuk ke Allah. Kita diciptakan untuk Allah, semua dari Allah, baiknya, bagusnya, banyaknya, kecilnya, buruknya, bagusnya, semua. Tugas kita adalah na'budu ibadah, nasta'in minta pertolongan kepada Allah. Sudah, ceng mangkat deh ke mana tah? Ya, enggak khusyuk lagi terus kemana-mana. Yang terakhir 3 tempat yang dianjurkan khusyuk, direkomendasi untuk khusyuk, yaitu ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Udah tuh,
Nanti ingat-ingat lagi di innaka hamidum majid. Udah selesai salat. Assalamualaikum. Kemana buat salat aja. Allah mudah-mudahan diterima salat kita nih. Kalau mau tidur dulu. Yang ke-12 makruh melaksanakan salat belum salat man fil maqbarah ghairil manbusah wa kadza al manbusah in purisat wa ila fala tasihu salatu fi. Salat di kuburan yang memang enggak digali. Kalau memang salat di kuburan itu hukumnya makruh. Maka bagaimana hukumnya bikin musola di kuburan atau di TPU? Sah, tapi hukumnya kalau memang kuburannya tidak digali, tapi kalau digali kita sholat di dalamnya, wah itu tidak sah sholat di dalam. Maka hati-hati sholat di wilayah kuburan. Lain halnya kalau sholat menghadap kuburan, beda. Kalau kita pasti sholat menghadap kuburan ya sudah jelas di sana pun pasti ada kuburan, ngaco. Itulah yang tidak dipahami oleh kaum tetangga sebelah. Itu nggak boleh sholat menghadap kuburan, musyrik itu namanya. Siapa yang mau? Kebetulan memang di depan mimbar mereka itu nggak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Kita kan banyak seperti ini pengarang Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau kan makamnya persis di masjid yang ada di pasar Tanah Abang. Ini persis di mimbar di bawahnya itu makam Syekh Salim bin Sumer pengarang kitab Safinah. Dia dari Hadramaut bisa. Para ulama-ulama besar banyak juga yang dimakamkan di mimbar. Dan enggak jauh dari masjid. Ya kita kan bukan salat ke kuburan, salat menghadap. La taj'alu maqabirukum. Jangan kau jadikan kuburan itu tempat sholat. Itu maksudnya kata dia. Iya biasalah kaum tekstualis, kaum yang hanya mengandalkan redaksi zahirnya saja, yang tidak memahami makna hakikat yang sebenar. Seperti kayak tadi, ya, wajib bang hebat-hebatna ibadah umat kaula sholat di awal waktu. Itu saja yang dikejarnya, tapi dia kan nggak memahami dalam-dalam. Wasalisa asyara. Yang nomor 13 manfi mazbulatin, ya, mazbulah mau diuzubli, salat di area tempat sampah, enggak kotor, bau dan lain-lain. Ya tadi mengganggu kenyamanan, mengganggu khusyuk. Itu juga dimakruhkan. Yang ke-15 manfil hamam ghairil jadid walau fi maslahihi ay bi makan isal hisyab. Salat di area toilet yang sekiranya memang bau. Toilet misalnya yang di mana tuh, seperti di bandara, di mana itu salat. Ya sekiranya memang wangi enggak masalah. Tapi kalau memang bau mengganggu kehusuan itu dimakruh. Yang nomor ke-16 manfi atanil ibil walau tahiran wa huwa al mawadi alladhi tanaha ilaihi al ibil asyaribah liyashraba ghairuha. Ya, tempat berkumpulnya unta. Tempat berkumpul unta atau tempat ngangon unta ya sama, banyak kotoran, banyak hal-hal yang lain yang akan mengganggu kehusuan kita sholat. Ya, kita akan mencium aroma-aroma yang tidak sedap. Yang ke-17 manfi qari'ati thariq ay a'lahu wa dzalika idza kana fil bunyan dunal bariyah. Kita salat ya di atas gang. Dalam artian banyak orang yang lalu lalang, banyak orang yang lewat. Berarti menandakan mengganggu kehusuan. Yang nomor ke-18 man fi dha'ril Ka'bah. Salat di dalam Ka'bah atau salat di punggung Ka'bah. Itu hukumnya makruh juga. Ka'bah, di atas Ka'bah sholat. Kalau sekarang nggak ada yang berani, karena memang dijaga askar. Nah terkait hal itu, Al-Imam Khatib Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtajnya, beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i dalam kitab kalau sholat di dalam Ka'bah, kan kalau tadi kan di punggung Ka'bah di atas, ini sholat di dalam Ka'bah.
Abdul atau tidak? Maka Imam Syafi'i mengatakan sholat di dalam Ka'bah yang abdul itu sholat sunat. Adapun sholat wajib tetap lebih abdul sholat di luar Ka'bah, di area Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Sekalinya pun kita bisa diperkenankan untuk masuk ke dalam Ka'bah, mau sholatnya sholat sunat saja, itu lebih utama. Sebenarnya dalam Ka'bah nggak ada apa-apa, dulu hanya batako saja. Hanya sebatas kiblat saja, kiblat patokan. Kiblat itu apa? Patokan saja. Anal kiblata li anal kiblata. Ya. Li anal ka'bata kiblatun lil musallin kama anna samaa kiblatun lidda'in. Ya, jadi Ka'bah itu kiblatnya orang yang berdoa, sama halnya dengan langit adalah kiblatnya orang berdoa. Jadi ketika kita ke sana bukan berarti minta ke Allah ke langit, bukan, memang kiblatnya doa kemana? Kalau kiblatnya salat kemana? Baik, kejar waktu watasi asyara yang nomor ke-19 man fil kanisah. Orang yang berada di gereja. Wasairil ma' wasyayatin, dan di tempat-tempat setan lainnya. Ya, seperti diskotik dan lain-lain itu salat makruh jika waktunya masih leluasa. Seperti kita punya teman kita kebetulan orang Nasrani. Nah, kita sholat di rumah orang Nasrani itu sah, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau waktu sudah mepet, kalau kita keluar dari rumahnya, waktu akan habis, sudah selesai, sholat di situ saja. Tidak ada hukum makruh, kata Imam Syamsur Rabbani. Ketika waktunya masih luas, kita keluar di sana. Jadi kesimpulan, sholat di Gijara, di mana? Di vihara sah. Sholat di Candi Borobudur sah. Sholat di gereja sah. Sah. Nggak jadi membatalkan sholat. Sah. Ya. Wa mahalul karoha, kata Imam Syarqawi bil madhai sulam yakhaffa tal maktubah wa ila pala karohata. Jika kita takut akan terlewat waktu sholat, kalau kita takut waktu sholat terlewat, ya sudah, tidak makruh. Ya, nomor ke-20 yang terakhir, sholat munfaridun wal jama'atu qaimah, sholat sendiri. Maka sholat sendiri alias nyomad, sholat di rumah itu hukumnya makruh karena tidak berjamaah. Apalagi di masjid, ke masjid tapi dia nggak berjamaah. Itu hal-hal yang fa'in pirul makruhun mufawwitun li fadilatil jamaah. Sama halnya dengan berbaris saat berjamaah, kata Imam Syamsur Rabbani. Berjamaah ini belum penuh, dia sudah bikin barisan yang kedua, itu sholatnya makruh. Dan kata Imam Syamsur Rabbani, ini akan menghilangkan ganjaran pahala berjamaah. Ya sudah, isi dulu ruang yang kosong, jangan membuat barisan yang baik. Wa amal makruhat fi sholat fasata'ti insyaallah taala. Adapun makruh di dalam sholat, ini kan makruh sebelum sholat, itu akan dibahas nanti, ada 21. Insyaallah semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.